Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast Suara Berakhlak. Ruang ngobrol santai tapi bermakna untuk kita semua yang sedang dan akan mengabdi sebagai aparatur sipil negara. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan tantangan ASN masa kini, yaitu nilai-nilai ASN berakhlak. ASN berakhlak itu bukan hanya sebagai slogan ya, tapi sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam bekerja dan melayani masyarakat. Nah, bagaimana sih nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif bisa benar-benar hidup dalam keseharian ASN? Dan bagaimana kita sebagai ASN bisa terus beradaptasi di tengah perubahan zaman? Untuk membahasnya, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa dengan pengalaman dan perspektif menarik. Jadi pastikan kamu stay tune sampai akhir. Halo, saya Liza Septia Ahmad dan inilah podcast Suara Berakhlak. Mari kita mulai perbincangan hari ini. Zaman bergerak tanpa menunggu. Perubahan hadir silih berganti. ASN dituntut sigap dan tangguh, berakhlak jadi pegangan diri. Dan di tengah arus perubahan yang begitu cepat itulah, kita akan mengobrol santai nih, tapi berbobot tentang satu nilai yang menurut saya paling menentukan masa depan ASN, yaitu adaptif. Jujur ya, di era sekarang dunia itu berubah begitu cepat. Teknologi lari, kemudian kebijakan bisa berubah, tuntutan publik semakin tinggi. Pertanyaannya, kalau ASN tidak adaptif, apa yang terjadi? Nah, di podcast kita kali ini nggak cuma bahas teori, tapi kita juga akan belajar dari pengalaman nyata. Karena itu, hari ini saya ditemani oleh rekan-rekan yang luar biasa. Ada Mbak Ira yang akan bantu kita memahami konsep adaptif dari sisi nilai dan teori. Halo Mbak Ira, Hai, boleh Mbak dari instansi mana nih? ya perkenalkan nama saya Irawati Nur Indasari, saya CPNS dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Terima kasih untuk perkenalannya Mbak Ira. Kemudian ada narasumber kita yang luar biasa juga, ada Mas Danang. Halo Mas Danang. Halo, perkenalkan saya Danang Novikar Swantara, dipanggilnya Danang. Saya saat ini sebagai dosen ASN di Universitas Nusa Cendana di Prodi Ilmu Komunikasi. Salam kenal. Mas Danang ini teman-teman podcast, nah pernah bekerja di PT KAI dan akan Betul, berbagi pengalaman langsung tentang transformasi besar di KAI ya Mas ya. betul Mbak Lisa. Oke, selanjutnya ada narasumber kita, ada Mbak Novi. Halo Mbak Novi. Halo Mbak Lisa. Halo. Perkenalkan, nama saya Noviana Anin Bralim. Saya biasa dipanggil Novi. Saya sebagai CPNS, Pranata Laboratorium Ahli Pertama di Universitas Timor, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Novi. Dan Mbak Novi ini akan mengaitkan adaptif dengan isu kontemporer ASN hari ini. Dan yang terakhir narasumber kita yang luar biasa ada Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi. Halo Mbak Lisa, Oke, dari instansi mana nih Mas? saya perkenalkan dulu. Perkenalkan nama saya Ferdianto, saya dari Politeknik Negeri Manado. Saya sebagai CPNS Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama, jurusan Teknik Elektro. Terima kasih. Dan Mas Ferdi ini akan merangkum bagaimana kita ASN masa kini dan ASN baru bisa mengimplementasikannya. Nah, teman-teman siap? Yuk kita mulai perjalanan adaptif kita hari ini. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu nih, Mbak Ira. Mbak Ira, banyak orang bilang katanya harus adaptif ya, Mbak. Tapi
sebenarnya adaptif itu apa sih dalam konteks ASN berakhlak? Baik, Mbak Lisa, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, dalam core value ASN berakhlak, adaptif itu dimaknai sebagai kemampuan ASN untuk terus berinovasi, cepat menyesuaikan diri, dan antusias menghadapi perubahan. Adaptif bukan cuma soal bisa pakai teknologi, tapi juga soal mindset. ASN yang adaptif itu tidak defensif terhadap perubahan, tidak alergi kritik, dan tidak terjebak pada pola yang penting aman. Berarti adaptif itu bukan ikut-ikutan aja ya, Mbak, tapi sadar perubahan gitu ya. Benar, tepat sekali. Kenapa ini penting? Karena tantangan bangsa sekarang itu kompleks. Mulai dari dipaksa digitalisasi layanan publik, perubahan kebijakan cepat, dan tuntutan transparansi. Kalau ASN tidak adaptif, pelayanan publik akan tertinggal. Ternyata begitu penting nilai-nilai adaptif ini ya, Mbak ya. Nah, oke. Dari Mbak Ira, kita tadi ada narasumber yang luar biasa juga ya, yang pernah bekerja di PT KAI. Kita masuk ke bagian yang paling ditunggu nih oleh teman-teman di podcast. Nah, ada Mas Danang. Halo Mas Danang. Halo. Oke, Mas saya mau tanya nih, kan Mas pernah berada langsung di PT KAI dengan Betul. beberapa kali pergantian kepemimpinan ya Mas ya. Nah, boleh nggak diceritakan dan sharing kepada teman-teman yang nonton podcast ini, gimana sih rasanya berada di tengah transformasi besar itu? Oke, jadi betul saya masuk di PTKI itu tahun 2013, di mana saya saat itu memang beberapa tahun setelah dijabat oleh Pak Ignatius Jonan seperti itu. Dan betul juga, saya juga sudah merasakan 3 kali pergantian direksi dari mulai Pak Ignatius Jonan, kemudian Pak Edi Sukmoro, dan yang terakhir adalah Pak Didik Hartantio. Dan beliau-beliau ini memiliki tantangannya masing-masing seperti itu. Nah, di zaman saya masuk, karena kebetulan saya sudah masuk di zaman Pak Jonan sudah berjalan, jadi yang saya rasakan saat itu adalah bagaimana ketegasan-ketegasan beliau, kemudian aturan-aturan beliau yang menginginkan bahwa dari stasiunnya, dari keretanya itu memiliki perubahan yang sangat signifikan. Terutama misalnya di stasiun yang saat itu saya rasakan adalah bagaimana stasiun itu dilakukan sterilisasi seperti itu. Mulai dari stasiun itu yang menjadi bersih, dan Pak Jonan di saat itu memiliki program bagaimana kita bisa melihat pelayanan itu baik, itu pertama kali dilihat itu dari layanan toiletnya seperti itu. Jadi ketika toiletnya itu bersih, baik, otomatis itu akan mencerminkan nilai dari perusahaannya itu sendiri seperti itu. Kemudian saya juga merasakan di saat itu perubahan yang sangat signifikan dari tempat duduk seperti itu, dari tempat duduk yang mungkin dulu orang itu duduk sembarangan, tidak sesuai dengan kursi, dan itu mulai ditata satu persatu, orang satu tiket harus satu tempat duduk seperti itu. Dan yang paling kita lihat mungkin di daerah Jabodetabek ya, kita bisa melihat bahwa dulu mungkin banyak sekali orang yang naik kereta api itu di atap KRL gitu. Itu mulai sterilisasinya juga sangat luar biasa ya, mulai dari disemprot cairan, kemudian juga dipasang bantalan-bantalan beton tuh di atas. Em, Kemudian juga akhirnya ketika Pak Jonan memberikan aturan bahwa kereta akan berjalan ketika tidak ada yang duduk di atap, dan itu berangsur-angsur mulai pulih seperti itu. Sehingga yang saya betul-betul rasakan adalah yang pertama adalah perubahan budaya, perubahan perubahan budaya dari penumpang itu sendiri yang pertama. Mulai dari yaitu pembeliannya yang mungkin dulu kita bisa lihat sebentar lagi juga Lebaran kan. Jadi dulu mungkin orang kalau mau Lebaran mau beli tiket itu harus antri di stasiun, dan itu mulai berangsur-angsur menggunakan RTS atau Railway Ticketing System seperti itu. Dan yang itu tadi dari yang antriannya mungkin dulu setiap mau Lebaran itu mengular di stasiun-stasiun besar gitu. Kemudian em, ya itu tadi dari yang dulu penumpangnya naik di atap kereta, kemudian toiletnya yang tidak bersih, kemudian orang yang duduknya sembarangan, sekarang sudah mulai berubah menjadi sistemnya digital, kemudian juga orang-orangnya em, intinya adalah orang-orangnya adalah memiliki budaya pemahaman naik kereta api yang sudah sangat bagus. Dan akhirnya di situ juga KAI mulai berangsur-angsur untuk melakukan orientasinya adalah berorientasi terhadap kepuasan pelanggan seperti itu. Sebenarnya ya Mas, saya beberapa hari yang lalu kebetulan ada di TikTok itu, sosial media, muncul nih Pak Ignatius Jonan. Jadi benar bahwa dia pertama kali membedahi
memperbaiki sistem dari hal yang sederhana namun penting, yaitu dari toilet ya Mas ya. Betul. Nah, oke, berarti kalau boleh diceritakan nggak Mas, pada saat perubahan dari kepemimpinan sebelumnya ke Pak Ignatius Jonan, otomatis kan banyak mungkin orang yang bekerja di KAI merasa perubahan sistem itu begitu cepat gitu kan. Nah, apakah orang-orang di sana, mohon maaf pegawai-pegawai KAI langsung nyaman atau ada pergolakan tersendiri gitu Mas? Ya, nah itu kalau mungkin kalau di sisi saya sendiri karena saya masuknya sudah di Pak Jonan sudah berjalan. Jadi saya sudah terbiasa dengan sisi-sisi yang disiplin, sisi-sisi yang mungkin saat itu sudah lagi tough-toughnya KAI gitu ya. Tapi yang saya lihat bahwa memang kalau kita lihat dari mungkin senior-senior saya atau mungkin orang yang sudah bekerja di KAI yang lama, pasti ada rasa terkejut kaget gitu ya. Maksudnya kok ini dari awalnya yang mungkin dulu santai, tiba-tiba itu kita di pressure sedemikian rupanya supaya menjadi kereta api itu nyaman seperti itu. Sebagai contoh ya, Pak Jonan dulu dia memberikan reward dan punishment-nya itu benar-benar adil gitu. Kalau kita bisa lihat reward-nya itu banyak orang yang akhirnya bisa cepat mendapatkan promosi, kemudian juga langsung dilakukan misalkan ini mereka berprestasi, senior-senior saya ini ada yang dikirimkan langsung untuk benchmark gitu ke Cina, misalnya seperti itu. Kemudian tapi juga punishment-nya juga luar biasa ketika teman-teman tidak bisa memenuhi ekspektasi, kemudian juga teman-teman tidak bekerja dengan baik, itu yang Jawa itu biasanya dimutasinya ke Aceh langsung dan yang di Sumatera itu dimutasinya ke Jember. Jadi memang itu sebagian shock terapi dan itu seingat saya ya juga diberikan pilihan. Misalkan teman-teman ini semuanya tidak bisa em, melaksanakan visi misi bersama-sama supaya bisa melakukan perubahan, teman-teman juga dipersilakan untuk memilih eh, daripada mengganggu speednya gitu ya. Teman-teman bisa untuk mengundurkan diri seperti itu. Pemimpinan Ignatius Jonan begitu banyak perubahan dan adaptif yang bisa diterapkan pada saat ini ya, begitu ya, pada Betul. PT KAI. Nah, terakhir nih Mas Danang, dari sosok Ignatius Jonan, kira-kira pelajaran kepemimpinan apa sih yang paling Mas rasakan dan relevan untuk kita-kita ASN pada hari ini? Nah, jadi mungkin yang paling penting kalau sebagai pimpinan gitu, kita harus punya leadership. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas seperti itu. Terutama juga nilai-nilai em, bagaimana kita seharusnya menjadi pemimpin itu adalah sebagai contoh. Dan itu saya lihat sendiri di Pak Jonan. Pak Jonan itu memberikan contoh yang baik untuk anak buahnya. Tapi untuk di sisi kita sebagai seorang pegawai, tentu yang kita bicarakan, tema kita hari ini adalah adaptif. Kita setiap setiap kita pasti akan mengalami perubahan-perubahan. Contohnya perubahan pimpinan. Perubahan pimpinan biasanya kebijakannya juga berubah. Jadi kita juga harus beradaptasi. Dan adaptasi itu menjadi hal yang penting, apalagi adaptasi dari hal yang mungkin belum baik menjadi baik. Dan itu pasti dirasakan beratnya. Dari yang tidak disiplin menjadi disiplin. Itu juga pasti akan terasa berat seperti itu. Jadi menurut saya itu tadi kita harus menjadi orang yang berintegritas dan kita harus beradaptasi dengan segala sesuatu yang terjadi. Termasuk di era kepemimpinan direksi yang lain itu sangat banyak sekali yang sudah saya rasakan termasuk COVID-19 gitu ya. Jadi di zaman di root yang terakhir gitu. Itu juga luar biasa adaptasinya dari yang mungkin tidak pakai protokol kesehatan, jadi dipakai protokol kesehatan, kemudian kereta tidak berjalan sama sekali dan akhirnya kereta berjalan lagi dan itu perlu kita terapkan di diri kita ketika kita di sebuah instansi, maka kita terus harus beradaptasi dengan budaya kerja yang ada di situ, seperti itu. Sekali ya hal-hal baik yang bisa kita contoh dari kepemimpinan Ignatius Jonan, terutama mengenai nilai adaptif dalam ASN berakhlak ya Mas ya. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Mas Danang. Menarik sekali mengenai pengalamannya selama di PT KAI. Oke, nah mungkin ini muncul nih Mas di pikiran saya. Kira-kira apa ya yang bisa Mas terapkan mengenai nilai adaptif ini di universitas atau instansi Mas sekarang? Mungkin secara umum ya, mungkin tidak hanya terjadi di kampus saya gitu. Ini mungkin bukan penerapan ya, tapi mungkin ini adalah bayangan di benak saya gitu. Bayangan di benak saya adalah saya masuk KAI itu dalam fase sedang bertransformasi seperti itu. Dan ini kayaknya sepertinya kita rasakan, saya rasakan di kampus mungkin juga keseluruhan ya di seluruh kampus bahwa sekarang kita sedang mengalami transisi dari mungkin teman-teman isu ini sangat hangat gitu ya.
termasuk kesejahteraan dosen. Dan saya percaya bahwa ketika namanya transformasi itu tidak ada yang enak. Dan saya percaya bahwa namanya transformasi itu dari awalnya yang kurang baik menjadi baik. Dan itu pasti akan terjadi di kita. Dan itu saya rasakan di zaman Pak Jonan gitu. Dari yang mungkin gaji saya dulu awal itu masuk hanya 1,8 gitu ya. 1,8 akhirnya berangsur-angsur bertambah karena pelayanannya semakin bagus, orang banyak yang naik dan orang yang naik itu sesuai dengan tiket dan dibayarkan. Kalau zaman dulu mungkin ada orang yang tidak membayar tiket gitu. Dan akhirnya kan kesejahteraan itu balik ke kita. Dan itu yang kita kita rasakan gitu. Ketika ada orang yang mungkin sedang berjuang memperjuangkan kesejahteraan kita semua sebagai dosen dan juga sebagai tenaga pendidik, kemudian ada juga perubahan-perubahan misalkan digitalisasi gitu di kampus dan itu pasti akan baik untuk kita seperti itu. Banyak Mas Danang, sukses selalu. Oke, menarik sekali ya teman-teman podcast. Nah, untuk kali ini kita akan berpindah ke narasumber kita yang cantik jelita nih, yaitu Mbak Novi. Kalau kita tarik ke konteks ASN hari ini, kapan sih sifat adaptif ini benar-benar diuji? Menurut Mbak Novi bagaimana? Ya, kalau menurut saya titik balik paling terasa itu saat pandemi COVID-19 ya Mbak Lisa. ASN dipaksa untuk berubah cepat bukan karena nyaman, tapi memang karena tidak ada pilihan lain. Dalam waktu singkat kita harus beralih ke kerja secara daring, layanan berbasis digital, rapat virtual, bahkan pengambilan keputusan yang biasanya lama harus dilakukan lebih cepat. Dan setelah pandemi pun tantangannya justru tidak berhenti. Sekarang kita masuk ke fase transformasi digital pemerintahan, isu cybersecurity, serta tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, transparan, dan responsif. Kalau misalnya ASN masih berpikir nanti saja atau menunggu instruksi, maka ritme kita akan selalu kalah cepat dibanding kebutuhan publik yang terus berubah. Benar sekali. Itu pun yang saya rasakan ya Mbak Novi ya. Jadi perubahan terutama karena COVID-19 semuanya serba digital. Kalau kita tidak eh, berubah ke arah yang maju, maka ya kita akan tertinggal ya. Oke. Nah, dari pendapat Mbak Novi tadi, sebenarnya ASN itu apakah sedang berada di persimpangan ya, Mbak? Ya benar Mbak Lisa. Jadi ASN ini kita punya dua pilihan. Kita mau berubah dan tetap relevan atau bertahan dengan cara lama dan perlahan kita ditinggalkan. Di tempat Mbak Novi sendiri, apakah sekarang ASN-ASN ini sudah mau berubahkah atau masih stuck dengan cara-cara yang lama? Ya jadi ada beberapa yang masih stuck dengan cara lama, ada juga beberapa yang sudah aktif terhadap perubahan yang ada Mbak. Gensi-gensi kayaknya sudah mulai berubah ya, Mbak ya. Ya benar Mbak. Oke. Oke, terima kasih Mbak Novi. Oke, setelah kita mendengar teori dari yang sudah disampaikan oleh Mbak Ira, kemudian pengalaman dari Mas Danang, dan isu kontemporer yang saat ini mungkin sangat krusial ya. Nah, kira-kira apa sih langkah konkret yang bisa kita lakukan sebagai seorang ASN, khususnya ASN baru? Menurut Mas Ferdi, bagaimana Mas? Eh, Menurut saya, Mbak, kuncinya itu ada pada continuous learning. Jadi, kita sebagai ASN, kita jangan pernah merasa sudah cukup pintar, karena ASN itu harus mau belajar hal baru, mau mendengar kritik, dan berani menawarkan ide. Mulai dari hal kecil, belajar teknologi baru, dan terbuka pada cara kerja yang lebih efisien, dan tidak takut untuk berubah. Jadi kalau KAI bisa berubah total, saya rasa kita juga ASN pasti bisa kalau kita mau. Begitu, Mbak. Setuju banget. Nah, dari diskusi hari ini kita banyak belajar tentang adaptif itu bukan hanya slogan, tapi memang kita terapkan dan juga menjadi sikap hidup dalam seorang ASN ya, Mas ya. Nah, kalau misalnya nih dari tempat Mas sendiri, eh, adaptif itu apakah nilai-nilai adaptif ini apakah sudah banyak dilakukan oleh teman-teman Mas yang ada di Politeknik Negeri Manado?
Eh, Setelah saya lihat Mbak, ya sudah beberapa Mbak yang menerapkan, karena ya seiring dengan perkembangan zaman, jadi selalu ada teknologi baru, dan saya rasa semua di lingkungan Politeknik sudah beradaptasi dengan perubahan itu. Mas Ferdi. Oke, teman-teman podcast Suara Berakhlak. Nah, itulah tadi mengenai tentang nilai-nilai adaptif yang ada dalam ASN berakhlak. Nah, terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, ada Mbak Ira, Mas Danang, Mbak Novi, dan Mas Ferdi atas diskusi yang luar biasa. Nah, semoga podcast ini menjadi refleksi buat kita semua. Saya Liza Septia Ahmad, pamit undur diri. Salam berakhlak dan tetap adaptif. ASN berakhlak bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.